Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Bapak Ibu. Saya pada saat ini ingin menjelaskan tentang karakteristik dan model MOOCs yang ada di Universitas Terbuka. Ibu Bapak sekalian, MOOCs di UT itu ada dua jenis, yaitu MOOCs PKM dan MOOCs RPL. MOOCs PKM ini sifatnya populer dan untuk masyarakat umum, siapa saja dan di mana saja. Sedangkan MOOCs RPL ini berdasarkan mata kuliah yang diharapkan mata kuliah ini bisa lintas fakultas, lintas jurusan, lintas prodi, dan dapat dialih kreditkan ke dalam mata kuliah di UT itu. Nah, untuk pengembangan MOOCs PKM, yang pertama harus diperhatikan adalah pilih topik yang menarik atau yang populer yang ada di masyarakat saat ini, atau topik itu yang sangat diperlukan oleh masyarakat atau sedang tren, banyak peminatnya, dan diharapkan nanti ketika dikemas dalam bentuk MOOCs ini masyarakat lebih mudah memahami terhadap materi itu. Topik yang populer misalnya adalah cara mudah menghindari COVID-19 atau Corona. Kemudian misalnya pembelajaran online, kemudian ada lagi misalnya tentang menjaga kebugaran tubuh tetap sehat dengan mudah dan murah. Kemudian bisa juga tentang yang sangat dibutuhkan masyarakat, cara menyimpan makanan tanpa bahan pengawet, berkebun di lingkungan perkotaan, membuat karya dari barang bekas, teknik menulis artikel yang berkualitas nasional atau internasional. Itu adalah sekedar contoh saja, nanti Ibu Bapak bisa mengembangkan materi-materi itu sesuai dengan keinginan Ibu Bapak. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sasaran dari MOOCs PKM ini untuk semua usia. Ini semua usia, kan semua profesi, artinya siapapun, dimanapun diharapkan dapat mempelajari MOOCs ini. Kemudian cara mendaftarkannya pun tidak ada persyaratan tertentu dan tidak harus membayar, sifatnya sukarela, artinya kapan saja boleh mendaftar, tetapi nanti proses pembelajarannya mungkin yang akan dijadwalkan supaya terkoordinir dengan baik. Nah, struktur penyajiannya karena MOOCs PKM ini memang diharapkan tidak terlalu banyak materinya, maka cukup 3 atau 4 kegiatan pembelajaran, dan tiap pembelajaran ini dikemas dengan menarik. Untuk itu perlu ada pengantar video, kemudian ada materinya, dan materinya pun ini dikemas secara multimedia, kemudian ada latihannya, ada kuisnya, ada diskusi, ada tugas seperti biasa tutan yang ada di UT. Kemudian penyajian materinya perlu betul-betul dikemas secara menarik supaya orang belajarnya tidak bosan. Ada videonya, ada audionya, ada animasinya, ada simulasinya, ada augmented reality-nya. Diharapkan seperti itu supaya semua gaya belajar manusia ini terwadai, terlayani dengan MOOCs ini. Nah, langkah-langkah pengembangan MOOCs PKM itu, pertama, pilih topik yang populer, tadi sudah. Tentukan kompetensi yang ingin dicapai, atau SKL-nya, atau standar kompetensi lulusan, atau kompetensi yang akan disampaikan. Kemudian setelah itu baru kita buat ikonnya. Ikonnya ini diharapkan mencerminkan judul atau substansi itu. Kemudian ada pengantarnya. Pengantar ini sebaiknya dalam bentuk video, karena materi ini di dalam kehidupan sebaiknya dalam pengembangan profesi sehingga menarik. Tetapi Ibu Bapak hanya cukup membuat rundown-nya saja, dan jangan lupa teksnya yang secara singkat, gambaran singkat dari materi yang ingin diajarkan itu. Kemudian pembelajaran 1 itu pertama dimulai dengan pengantar video juga. Jadi di dalam MOOCs ini ada beberapa video, baik video pengantar umum maupun video pengantar di dalam pembelajaran. Kemudian baru materinya dikemas secara menarik dengan berbagai variasi, dan ada diskusi. Diskusi di sini sebaiknya betul-betul kontekstual, problem based learning. Jangan sampai kita sangat menggurui kepada peserta program ini, karena diharapkan teorinya ini dapat dipraktekkan dimanapun. Kemudian juga kuisnya
Kalau mau pilihan ganda boleh, huraian juga boleh. Kemudian tugasnya sebaiknya tetap sesuai dengan konteks, tapi project based learning dapat melakukan sesuatu dengan baik. Nah, kemudian dilanjutkan pembelajaran 2, pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan seterusnya. Itu terserah ibu bapak mengemasnya mau menjadi beberapa pembelajaran sesuai, tentu saja sesuai dengan standar kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian kita bicara ke MOOCs RPL. MOOCs RPL ini diambil dari mata kuliah. Tentu saja mata kuliahnya tidak semua mata kuliah bisa dibuat MOOCs. Karena MOOCs ini sifatnya populer, sifatnya mudah dipahami. Tentu saja pilih mata kuliah yang tidak sulit dipahami. Sebab kalau sulit dipahami, kita sama saja kita membuat sesuatu yang seharusnya mudah dipahami menjadi sulit dipahami. Untuk itu pilih mata kuliah yang memungkinkan bisa diambil oleh jurusan apapun, program studi apapun, semua butuh gitu. Itu misalnya metodologi penelitian, misalnya teknik menulis dan lain sebagainya. Dan karena mata kuliah ini biasanya ada 2 atau 3 atau 4 SKS, maka setiap satu SKS ini diharapkan menjadi satu MOOCs. Ini setiap satu S menjadi satu MOOCs. Itu yang ibu bapak sekalian. Kemudian pengembangannya, pertama setelah kita pilih mata kuliahnya yang tidak rumit, tidak perlu praktek, karena kalau perlu praktek akan sangat menyulitkan. Kemudian pilih jumlah kompetensinya, dari berbagai kompetensi tadi kita pilih, karena tidak mungkin semua kompetensi kita muatkan dalam MOOCs. Yang sifatnya teoritis saja, mungkin yang sifatnya kognitif lah yang paling mudah dibuat dalam MOOCs ini. Kemudian biasanya satu SKS satu MOOCs. Kemudian struktur penyajiannya harus kita perhatikan, yaitu pertama sama membuat ikonnya, ikon MOOCs itu, karena itulah yang akan dikenali pertama kali oleh peserta. Oh, ini ikonnya. Kemudian pengantar videonya, penjelasan umum, dan ibu bapak hanya membuat rundownnya, dan jangan lupa teksnya juga, pengantar singkatnya. Kemudian pembelajaran 1, kalau di dalam RPL ini sebaiknya dimulai dengan peta materi. Kalau bisa dalam bentuk infografis, itu akan lebih mudah dipahami oleh peserta. Kemudian baru ada pengantar video secara singkat, 2 menit lah gitu. Dan materinya, materi ini dikemaslah semenarik mungkin, berbagai macam media di situ dimanfaatkan. Kemudian diskusi, kuis, tugas. Nah, demikianlah pembelajaran 1, 2, 3, sampai 8. Kenapa sampai 8? Karena ini nanti akan bisa dialih kreditkan, dan ini perlu ibu bapak sebagai pengembang, ibu bapak yang mengelola MOOCs ini. Nah, siapa yang mengelola MOOCs ini? Ya, pengembangnya. Nah, diharapkan nanti kalau pesertanya banyak, ini bisa menjadi bagian di pengabdian masyarakat kita. Gitu. Nah, setelah seluruh kegiatan pembelajaran selesai, baru ada soal ujian. Soal ujiannya sebaiknya pilihan ganda, karena ini akan dilakukan ujiannya secara online. Tapi sebelum ujian, sebaiknya peserta mengisi instrumen, mendaftar ujian, membayar. Kemudian ujian secara online, dinyatakan lulus bila nilainya B, dan mencetak sertifikat. Dan sertifikat inilah yang nantinya ketika dia kuliah di UT bisa dialih kreditkan, diakui sebagai, itu tentu saja tidak satu sertifikat, tapi beberapa sertifikat. Kalau satu mata kuliah itu 3 MOOCs, ya 3 sertifikat. Kalau satu mata kuliah itu 4 MOOCs, ya 4 sertifikat. Seperti itu. Kemudian tahapan pengembangannya agar memudahkan ibu bapak, sebaiknya mengikuti pola ini, membuat rancangan program dulu yang berisi nama mata kuliah, kemudian judul program, kemudian kompetensi, kemudian siapa sasarannya, deskripsinya seperti apa, dan lain sebagainya, supaya ini memudahkan ibu bapak. Kemudian baru membuat rundownnya. Rundownnya hampir sama dengan yang tadi, rancangan tadi dipindahkan ke sini, judul MOOCs-nya apa, kompetensinya apa, pilihan menunya, perkenalan, panduan peserta, dan lain sebagainya. Inilah rundown yang akan kita buat. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.